Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kita mencari ruang lingkup suatu kata ya, atau mencari ruang lingkup makna suatu kata, kita harus mencari komponen-komponen maknanya yang menjadi ruang lingkup kata itu gitu, yang menjadi spektrum dari kata itu sendiri gitu. Jadi sebagaimana ruang lingkup satu kata itu tidak bisa kurang, tidak bisa lebih gitu. Nah, seperti misalnya mencari arti makan. Nah, itu kita harus mencari makna yang berkenaan dengan istilah makan, atau rumah sakit, rumah makan gitu. Misalnya rumah sakit misalnya di dalamnya ada komponen perbengkelan, tidak bisa lagi dikatakan rumah sakit. Jadi tidak ada komponen-komponen makna yang tidak berhubungan dengan istilah yang kita mau cari maknanya itu gitu ya. Nah, sebagai contoh, di dalam whiteboard ini ada tertulis tentang muttaqin, tetapi di penjelasannya ada kata al-jannah atau jannatin dan uyunin ya. Kita bisa mencari kata jannatin atau ruang lingkup jannatin itu dari berbagai ayat-ayat yang lain atau hadis juga bisa, yang semua itu berkenaan dengan kata tersebut tetapi tidak kurang dan tidak lebih. Artinya semua komponen makna itu menjadi ruang lingkup kata tersebut. Tapi di sini paling tidak kita mencicil. Karena kan sedemikian banyak komponen-komponen makna yang harus ditempatkan sebagai padanan maknanya gitu. Kita bisa ambil contoh di sini surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 15, surat ke-15 ayat ke-45 sampai 50 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Di sini bentuk kalimatnya bentuk kalimat kata benda ya. Bentuk kalimat kata benda karena tidak ada kata kerja di sini, dan unsur-unsurnya itu dalam kalimat kata benda itu adalah pokok dan keterangan. Pokok kalimat itu adalah yang mau dijelaskan ya. Dan keterangan kalimat itu adalah penjelasannya gitu, yang menjadi penjelasan untuk pokok kalimat tersebut ya. Nah, di sini kalau kita belajar tata bahasa, satu kalimat itu ada kalimat campuran, kalimat kata benda, kalimat kata kerja. Nah, kalimat kata benda itu unsur-unsurnya adalah pokok kalimat dan keterangan kalimat. Nah, di sini pokok kalimatnya adalah al-muttaqin ya. Berarti di sini yang mau dijelaskan. Nanti penjelasannya salah satunya dari ayat-ayat selanjutnya gitu. Aktivitas apa saja yang menjadi ruang lingkup makna atau sifat dan karakter muttaqin itu sendiri ya. Nah, keterangannya adalah fi jannatin wa uyunin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu dari ittaqo yattaqi ittiqoan, artinya berbuat patuh ya. Berbuat patuh dan atau takut melanggar. Disingkatnya berbuat patuh saja ya, berbuat patuh, karena takut melanggar juga termasuk perbuatan yang patuh ya. Nah, ini pelakunya muttaqin. Berarti artinya adalah yang berbuat patuh gitu. Nah, ini dalam bentuk jamak di sini banyak ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat patuh dengan apa? Berbuat patuh dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu ajarannya gitu, kepada para rasulnya ya. Menjadi ajaran Allah sesuai sunnah rasulnya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat patuh dengan ajaran Allah sesuai sunnah rasulnya ada fi jannatin, ada di dalam
Jannatin. Jannatin itu bisa berarti jannatun, dari kata jannatun, jamaknya jannatun ya. Jannatun artinya bisa taman, bisa kebun. Nah, pengertian jannatin ini agar tidak salah paham, itu bisa kita komentari dengan surat Yasin ya. Surat Yasin surat ke-36 ayat 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Nah, di sini ada uyun juga di sini. Sama dengan di sini ya. Di sini jannatin, ini uyun, jannatin, uyun. Sama. Jadi maksudnya jannatin di sini adalah pohon karena di jamak berarti pohon-pohon kurma ya, pohon-pohon kurma dan anggur gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan jannatin di sini adalah pohon-pohon kurma dan anggur, menjadi satu kebun gitu, karena pohonnya banyak menjadi kebun gitu. Dan itu fiha, haknya itu minal ardi ya. Dia ke ayat selanjutnya, dia sebelumnya itu ada penjelasan juga yang haknya itu ke bumi. Di sini berarti yaitu kami membikin padanya, pada bumi atau di bumi menjadi berbagai kebun kurma dan anggur ya. Jadi di bumi Allah membikin kebun kurma dan anggur gitu. Wa fajjarna ya, wa fajjarna, kami pancarkan fiha, padanya atau di dalamnya, dalam bumi tadi itu, minal uyun. Jadi di dalam buminya itu, di permukaan dalamnya itu kami pancarkan berbagai mata air. Uyun itu dari ainun. Ainun jamaknya uyunun ya. Artinya sama dengan mata air. Kalau ainun satu, uyunun banyak. Jadi mata airnya ada banyak gitu ya. Jadi terlihat digambarkan di sini sebagai komentar dari sini. Kalau gitu jadikan sebagai komentar dari ini adalah jannatin yang ada di bumi itu berupa kebun kurma dan anggur yang dari permukaan dalamnya itu dipancarkanlah oleh Allah berbagai mata air ya. Itu nah, al-muttaqin, orang-orang berbuat patuh dengan ajaran Allah SWT Rasulnya itu ada di dalam jannah ini gitu ya. Nah, agar tidak salah paham juga, itu kebun-kebun yang ada di bumi itu dikomentari oleh Nabi Muhammad SAW ya. Misalnya kita bisa lihat hadis, sebelumnya ini dulu ya. Man yuhbiruni mayyuhbiruni an syajaratin misluha mislul mu'mini. Nah, jadi kebun kurma itu, kalau kebun kurma itu kan pohonnya banyak menjadi kebun. Kalau satu berarti pohon kurma gitu. Nah, itu pohon kurma itu diumpamakan oleh Nabi semisal mukmin ya, semisal kehidupan mukmin gitu. Sedangkan mukmin itu sudah kita pelajari kan adalah pelaku dari amana yu'minu imanan bi, artinya sama dengan aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, sama dengan berpandangan dan bersikap hidup. Jadi pelakunya adalah orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Nah, itu mukmin itu diumpamakan sebagai pohon kurma yang asluha sabitun ya, batangnya itu kokoh gitu. Nah, batangnya itu kokoh, cabangnya itu menjulang ke langit ya. Ini ada banyak di sini. Batangnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit gitu. Di hadis lain juga banyak
ciri-ciri pohon kurma itu misalnya dia tidak bisa ditunggangi atau ditumbuhi oleh tanaman pengganggu, ya, tanaman pengganggu. Dan dia tenang dalam menghadapi angin yang kencang, ya. Banyak ciri-ciri pohon kurma dan itu diumpamakan seperti mukmin, ya. An syajaratin misluha mislul mukmini, gitu. Jadi pohon yang perumpamaannya adalah perumpamaan mukmin, gitu. Jadi mukmin dipersamakan atau dipermisalkan dengan pohon kurma, gitu. Yang dilihat di sini bukannya fisik pohonnya dengan fisik orangnya mukmin, ya, jangan, gitu. Tapi fungsi atau nilai-nilai yang terkandung atau sifat karakter pohon kurma dengan sifat dan karakter orang mukmin, gitu. Jangan dilihat fisiknya tapi fungsinya. Nah, itu dipersamakan, gitu. Jadi di sini berarti al-jannatin itu suatu keadaan sebagai hasil dari pandangan dan sikap hidup orang-orang mukmin. Jadi kumpulan pandangan dan sikap hidup orang-orang mukmin terciptalah suatu keadaan yang disebutnya itu jannatin, berbagai kebun, gitu. Dan maksud kebun ini kebun kurma, gitu, atau kebun anggur, gitu, atau taman, gitu, ya. Kalau diartikan di sini taman. Nah, ini selesai kan masalah jannatin tadi. Jannatin berarti perumpamaan dari kehidupan mukmin, ya. Sesuai dengan hadis ini, komentar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang wa uyun, ya. Wa uyun ini itu yang ada di dalamnya. Di dalam bumi dipancarkan oleh Allah ke jannatin min nakhil, gitu. Artinya ini juga perumpamaan, ya, perumpamaan dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad juga di hadis, ya. Di sini juga agar kita tidak salah paham, ya. Kita lihat juga hadisnya. Ini aja, ya, masaluma ba'asani ba'asa ya ba'asu, ba'san itu membangkit, ya, membangkit. Kalau ba'asani berarti dia membangkit aku, gitu. Objeknya nih di sini. Nah, subjeknya Allah. Di hadis tertulis Allah. Masaluma ba'asani lahu, perumpamaan apa yang Allah bangkit padaku, pada sunahku maksudnya, ya. Bihi, perihal yang demikian, dengan yang demikian, bihi minal huda wal ilmi kamasali goisi. Al-goisi itu hujan lebat, ya. Al-ghaisi itu hujan lebat. Al-ghaisi asoba ardon. Hujan lebat menimpa bumi, ya. Jadi perumpamaan al-huda itu fungsi Al-Quran, ya, sebagai pedoman atau petunjuk hidup, ya. Di Quran kan dikatakan hudal lil muttaqin, berarti hudan untuk yang muttaqin, gitu. Nah, ini perumpamaan apa yang Allah bangkit kepada sunahku itu dari
pedoman yaitu fungsi Al-Qur'an yaitu ilmu ya. Wala ilmi itu kamasalil goisi, hujan lebat dari langit yang menimpa bumi gitu. Di sini bisa kita tangkap bahwa ilmu atau hudan itu tadi ya. Ini kan fungsi Quran sebagai hudan yaitu sebagai ilmu ya. Jadi Al-Quran itu ilmu diumpamakan air hujan di sini. Air hujan yang menimpa bumi. Sedangkan bumi ini kata Allah wa fajarna fiha minal uyun gitu. Jadi kami pancarkan berbagai mata air. Hujan turun, mata air ada, pancarkan ke pohon-pohon kurma di kebun gitu. Tumbuhlah berbagai buah-buahan gitu ya. Itulah yang Allah membangkit sunnahku. Perumpamannya seperti itu. Jadi hujan lebat gitu. Nah, hujan ini diibaratkan sebagai perumpamaan dari ilmu ya. Dikatakan hujan karena ada air, dikatakan mata air karena ada air. Ya, di ayat lain dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar ya kan. Jannatin tajri min tahtihal anhar itulah adalah lahum ya. Lahum, humnya itu ke alladzina amanu wa amilus solihat. Gitu. Jadi banyak perumpamaan yang digambarkan oleh Al-Quran ini yang poinnya adalah ilmu sebagai diumpamakan seperti air ya kan. Al-mu'min diumpamakan seperti pohon kurma atau kebun ya. Mata air juga diumpamakan sebagai ilmu atau seperti ilmu ya. Al-Huda itu sesuai dengan komentar-komentar dalam hadis ya kan, ayat juga. Nah, itu al-muttaqin ada di sana ya. Nah, di sana itu ngapain? Itu memenuhi perintah udkhuluha bisalamin aminin. Masukilah oleh kalian. Di sini ada antum ya, ada sasaran perintah atau yang diperintah itu adalah antum, antumnya itu adalah al-muttaqin. Jadi masukilah oleh kalian yang demikian, hak menjadi satu di sini hak. Jadi jannatin wa uyun menjadi hak di sini. Sebuah taman jadi satu dia. Ini fi jannatin wa uyun menjadi satu kesatuan gitu. Artinya uyun ada dalam sini gitu. Jadi satu dia. Makanya di sini hak. Bisalamin aminin. Nah, bisalamin ini sudah dijelaskan di konten yang lain atau di kesempatan yang lain tentang dinul Islam ya. Salima yaslamu salamatan, keselamatan. Jadi nanti dilihat lagi konten-konten yang lain itu tentang dinul Islam. Jadi sini yang dimaksud adalah dengan Islam satu pembinaan dan penataan gitu. Masukilah oleh kalian yang demikian dengan Islam satu penataan lagi aminin atau dalam keadaan aman ya, dari amina ya'manu, amina ya'manu, amnan sama dengan aman. Pelakunya aminun, duanya aminani, aminuna. Nah, ini bentuk patah. Aminina, ya, posisi patah gitu ya. Jadi bisa menjadi hal di situ ya. Dalam keadaan aman gitu. Masukilah oleh kalian yang demikian dengan Islam satu penataan dalam keadaan aman. Ya. Nah, ini salah satu. Jadi al-muttaqin ini memenuhi komando ini ya, ini perintah ya. Jadi menjadi komando, ya, perintah untuk memasuki gitu. Nah, di kalimat selanjutnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan.
ala sururin mutaqabilin gitu. Yaitu kami naza'a itu mencabut ya. Naza'a itu mencabut. Naza'a yanzi'u, mencabut. Wa naza'na, subjeknya nahnu ya. Jadi nanti kalau belajar tata bahasa, naza'a, naza'u, naza'at, naza'ata, naza'na, naza'ta, naza'tuma, naza'tum, naza'ti, naza'tuma, naza'tunna, naza'tu, naza'na. Kami di sini nahnu. Jadi subjeknya adalah nahnu. Kami mencabut ma fi sudurihim, apa yang ada dalam sudur. Sodrun jamaknya sudurun, hati, dada ya, maksudnya itu hati gitu, di dalam dada mereka, yaitu gilin. Gilin itu rasa dengki ya, kedengkian gitu. Sifat-sifat kedengkian itu gilin artinya. Menjadi ikhwanan. Ikhwanan itu akhun. Akhun jamaknya ikhwanun. Sama dengan saudara. Saudara. Jadi kami mencabut dalam dada mereka, yaitu berupa kedengkian, rasa dengki, menjadi saudara gitu. Jadi humnya itu, hum mereka itu masih ke mutakin nih. Ke mutakin. Jadi mencabut kedengkian menjadi saudara, diganti gitu. Dengan apa menggantinya? Di sini ada hadis untuk mengomentari ini ya, biar nggak salah paham juga lagi nanti gitu. Dari mana bisa rasa dengki itu dicabut sehingga tidak ada, menjadi bersaudara gitu di antara para mutakin ya. Hadisnya masalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat yang 5. Perumpamaan sholat yang maksudnya sholat 5 waktu. Kamasali naharin, bagaikan atau seperti halnya atau seumpama naharin, sungai, sungai jarin yang mengalir, gomrin lagi melimpah, ala babi ahadikum, di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Yagtasilu, nah ini membersihkan, minhu kula yaumin, yang membersihkan darinya setiap hari gitu. Khomsa marrotin, 5 kali ya. 5 kali sehari gitu. Setiap 5 kali sehari atau setiap hari 5 kali gitu. Nah itu kan perumpamaan dari sholat. Ya, sholat diibaratkan sebagai sungai gitu. Kalau sungai di ayat lain kan ada yang seperti tadi disampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannatin tajri. Di sini jarin, tajri min tahtiyal anhar. Anhar itu banyak sungai ya. Kalau naharin 1, berarti sungai-sungai. Jadi yang pelaku sholatnya ada banyak gitu. Jadi sholat itu diibaratkan sungai yang bisa membersihkan. Di sini membersihkannya bukan membersihkan dalam arti fisik ya. Kalau membersihkan fisik, baju atau badan itu pakai sabun, pakai air jadi selesai ya. Yang dimaksud di sini adalah zanbun ya. Zanbun tuh atau ismun atau pelanggaran ya. Pelanggaran-pelanggaran dalam hidup ya, termasuk yang kedengkian tadi ya. Menggilin tadi gitu. Tapi itu bukan satu-satunya dalam sholat membersihkan. Selama mukmin itu lizikri atau hidup sadar dengan ajaran Allah, itu fungsinya ajaran Allah itu membersihkan dari rasa dengki, dari pelanggaran-pelanggaran.
Nah, sholat 5 kali. Jadi sholat subuh misalnya kan, sholat subuh, setelah sholat subuh ada zanbun, misalnya ada pelanggaran, ada ismun, pelanggaran, ya, kesalahan, dibersihkan lagi. Sholat zuhur, pelanggaran lagi, dibersihkan lagi. Sholat asar dan seterusnya sampai 5 waktu, ya. Min kulla yaumin khamsa marratin, 5 kali dalam sehari. Itulah fungsi sholat, ya. Jadi yang membersihkan itu adalah ilmunya, ya. Ajaran Allah yang dibaca dalam sholat menjadi kesadaran kita, gitu. Nah, itu komentar dari Rasulullah, ya, dalam hadis ini, gitu. Nah, itu salah satunya pakai sholat menjadi bersaudara antar muttaqin, ya. Ala sururin mutaqabilin. Mutaqabilin itu dari taqobala, ya. Taqobala. Ya balu. Bulan. Artinya saling berhadapan. Jadi siapa yang saling berhadapan? Yaitu antar al-mutakin tadi, ya. Antar al-mutakin. Jadi sururin mutaqabilin. Mutaqabilin ala sururin, gitu bisa juga dalam pemaknaan bisa diartikan begitu. Sururin itu dari sarirun, ya, sarirun. Sarirun, jamaknya sururun, ya. Sururun. Sururun ini ada bisa berarti dipan atau tempat tidur, ya. Ada juga berarti sama dengan sarirul maliki. Artinya singgasana. Singgasana kekuasaan. Singgasana kekuasaan. Atau singgasana raja lah, gitu, ya. Singgasana raja. Di ayat yang pernah disampaikan juga ada istilah mulkan aziman, ya. Kekuasaan yang besar, ya. Tentunya dengan air tadi, dengan ilmu, berarti perihal ilmu menjadi kekuasaan ilmiah, gitu. Menjadi singgasana ilmiah, gitu. Nah, ini mereka saling berhadapan di atas singgasana ala sururin. Ada banyak di sini singgasananya, saling berhadapan mereka. Sesuai doanya, ya, yang di ayat lain juga ada dikatakan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi bikinlah bikinlah kami waja'alna lil muttaqina, untuk orang-orang muttaqin atau bagi orang muttaqin sebagai imama, pemimpin. Jadi di antara para muttaqin itu ada pemimpinnya, gitu loh. Pemimpinnya. Jadi mutakin sama-sama mutakin, tapi ada pemimpinnya, saling berhadapan, gitu. Di atas singgasana ilmiah, gitu, ya. Itu kenapa mereka itu tidak keluar, ya. Uduhuluha. Nanti di kalimat selanjutnya la yamassuhum fiha nasobun. Tidaklah nasobun yamassuhum fiha, tidaklah rasa lelah, ya. Nasobun itu rasa lelah. Jadi
tidak capek gitu, tidak capek, tidak lelah menyentuh di dalamnya, menyentuh mereka di dalamnya. Haknya itu ke tadi fi jannatin wa uyun, jadi satu kesatuan tadi, jadi jannatin ya, bentuk perempuan dia. Jadi di dalam kehidupan jannah itu mereka tidak ada rasa lelah. Nah, konotasi tidak merasa lelah itu bermalas-malasan tidak berbuat atau rajin berbuat? Kira-kira rajin berbuat ya. Jadi penggunaan artinya itu bukan dipan ya, bukan tempat tidur, tapi singgasana ilmiah gitu. Karena mereka rajin berbuat, bukan kalau nanti tempat tidur nanti konotasinya menjadi tidur di tempat tidur, saling berhadapan, jadi bermalas-malasan dia gitu. Makanya kita gunakan, kita ambil, kita pakai yang Sarirul Maliki, singgasana kekuasaan atau singgasana ilmiah dalam konteks doa waja'alna lil muttaqina imama, jadi saling membimbing gitu loh. Ada bimbingan dari pemimpinnya gitu. Itulah namanya ala sururin mutaqabilin. Dan di dalamnya itu mereka tidak merasa lelah, wa mahum minha bimukhrajin. Tidaklah mereka di dalamnya, darinya itu menjadi yang keluar ya. Yang dikeluarkan ya. Dan dikeluarkan. Dan mereka tidak keluar di sana gitu. Selalu memegang teguh komando udkhulu, masuk di dalamnya gitu. Kemudian ayat selanjutnya ayat ke-49 dan 50 itu merupakan kalimat dikotomi ya. Kita sebut sebagai kalimat dikotomi karena dikotomi itu kan dua kelompok yang saling bertentangan gitu. Jadi kalimat dikotomi berarti dua kalimat atau dua kelompok kalimat yang saling bertentangan, dalam arti yang satunya itu basyiron, yang satunya itu naziron ya kalimatnya. Basyironnya untuk ke mukmin, nazironnya untuk yang ke kafir. Lihat ayat ke-49, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku bahwasanya aku itu adalah ghafuru. Kalau ghafuru itu dari kata ghafaro yakfiru ya. Ghafaro yaghfiru. Masdarnya itu gufronan. Atau masdar mimnya maghfiratan. Artinya aslaha. Aslaha yuslihu islahan, artinya memperbaiki. Aslaha ini arti dari ghafara yaghfiru, gufronan artinya aslaha. Aslaha itu aslaha yuslihu islahan, artinya memperbaiki. Nah, masdar gufronan ini diukur dari sabaha yasbahu subhanan itu. Sabaha yasbahu sabahan atau subhanan. Jadi subhanan itu masdar dan berpola itu fu'lanan. Nah, di Quran ada gufronan, fu'lanan sama. Jadi gufronan sama dengan masdar. Soalnya di kamus nggak ada ya gufronan masdar. Belum ketemu gitu. Nah, masdar mimnya maghfiratan. Artinya aslaha. Nah, ini pelaku musabah mubalaghahnya, pelakunya menjadi yang mengislah atau pengislah ya, pengislah gitu. Bahwasanya aku adalah pengislah. Ar-Rahimu lagi pembina kehidupan saling kasih sayang. Rohima yarhamu rahmatan, menyayangi, mengasihi. Karena Allah yang menyayangi, mengasihi dengan ajaran ilmunya yang diturunkan kepada para rasul, mukmin dan sebagainya, itu menjadi pembina kehidupan saling kasih sayang. Nah, kalimat selanjutnya atau ayat selanjutnya kalimat kebalikannya. Tadi dikotomi tadi ya. Jadi wa-nya sebaliknya di sini. Sebaliknya wa anna azabi huwal azabul alim. Ya. Sebaliknya aku, bahwasanya atau sesungguhnya aku, wa anna azabi wal azabul alim. Sesungguhnya azabku adalah dia, sesungguhnya azabku dialah azab yang pedih ya.
Demikian ya penjelasan bisa dikatakan singkat dan padat tentang al-muttaqin, walaupun mesti ada komponen-komponen makna lainnya untuk memenuhi ruang lingkup kata al-muttaqun atau jannah atau al-uyun dan sebagainya. Itu ini bisa dikatakan mencicil penjelasan lah gitu bisa dikatakan. Dan kesimpulannya di surat Al-Kautsar tadi ya, surat Al-Kautsar itu inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Anda Al-Kautsar. Al-Kautsar itu haud ya, haud. Ada haud Nabi, bisa haud Al-Kautsar, An-Nahar bisa. Jadi bisa telaga Al-Kautsar, bisa sungai Al-Kautsar atau mata air Al-Kautsar ya. Nah, mata air itulah yang diberikan oleh kami Allah tadi itu, inna a'tayna kal kautsar, itu yang dilanjutkan ke dalam fasoli ya. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, ini kan selanjutnya ada fasolli li rabbika wan har. Perintah. Fasol itu perintah ya. Fa itu selanjutnya atau maka. Jadi selanjutnya kelanjutan dari ini. Setelah diberi dilanjutkan ke sholat ya. Jadi kesimpulannya itu Al-Kautsar ini wa uyun ya. Wa uyun yang dilambangkan oleh Nabi Muhammad itu air hujan tadi, ilmu. Al-huda ilmu diperumpamakan sebagai air hujan dibawa ke sholat ya. Wanhar berkorban. Jadi wa aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum. Wa anhar ini sama dengan perintah wa anhar sama dengan anfaqu mimma razaqnahum. Artinya merogoh kantong ya. Bersedia merogoh kantong. Ngeluarin biaya untuk perjuangan mencapai fid dunya hasanah. Itu ya kesimpulannya. Nanti bisa kurang lebihnya bisa dijelaskan di kesempatan lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.